Okay. Now the title is Meta-analysis on digital technology use. Digital technology use of digital technology use of ELT. In bukan on ya. In ELT. So meta-analysis on digital technology use in ELT. Did you? I mean, I posted few title last time. Did you copy this or did you write again? I mean, did you copy this from my words or did you write yourself? Oh, pantas lah. Susah. Maksudnya apa? Bukan maksud jelek. Bahasa Inggrisnya nggak jelas. Ini aja. Indonesian teacher use of technology in ELT. Indonesian teacher use of technology. Column meta analysis. Okay, this para. Tapi bisa diperbaiki lagi nanti ya. Kira-kira ginilah ya, Indonesian teacher use of technology in ELT. Meta analysis. Kalau nggak salah dulu tuh saya the use of technology in ELT. In ELT teachers, Indonesian context or something like that. All right, so yeah, I agree what Agustinus said. Yeah, you know, your background, your introduction chapter, messy, ya. Hanya ada background of the study, habis itu selesai. Chapter 2, ya. Harusnya kan kalau dalam in chapter 1, you need to have background of study, and then you have to have research question, ya. Di sini udah ada, tapi tidak ada section. Ini harusnya, sorry, harusnya you have di sini ya. Research question nanti diperbaiki lah intinya ya. Nah, sorry. I don't read this one, so for the moment I have no comment. But if you really want to, if you want to write meta-analysis, meta-analysis is like a survey study, yeah.
survei di situ yang kita maksud adalah bukan kuesioner gitu, bukan. Survei maksudnya di sini adalah you try to cover the big picture of Indonesian teacher, ya. Indonesian teacher use, English teacher use of technology, when they are. So we want to describe the general phenomena about the use of technology by Indonesian teacher. So, so that's why we start from, for example, if you if you want to write the introduction, you have to cover the technology in language teaching, yeah, in general first, and then why, for example, teachers need to use technology in language teaching, and therefore, how about, for example, the Indonesian as one of the developing countries, so the development of, the use of technology in education, yeah, in general, phenomenon in Indonesia. Jadi kita bisa berbicara mungkin penggunaan teknologi di kelas, gitu ya, secara umum seperti apa. Jadi Anda bisa berbicara tentang kondisi di Indonesia. Saya ada menulis di artikel saya yang pernah saya tunjukkan itu, di paragraf keberapa itu saya menceritakan tentang di Indonesia itu ada gap yang luar biasa, ya, terhadap infrastruktur teknologi. Jadi ada daerah yang sudah well established, gitu ya, teknologinya well equipped, but ada sekolah yang benar-benar tidak memiliki teknologi. So variasi yang begitu lebar itulah makanya kita mau mensurvei tadi itu. Survei sekali lagi mengambil fenomena umum di Indonesia itu seperti apa. Nah, karena kita adalah prodi pendidikan bahasa Inggris, maka kita fokusnya khususnya pengajaran bahasa Inggris di Indonesia, bagaimana penggunaan teknologi sudah dilakukan, itulah kira-kira. Nah, di sisi lain, penggunaan teknologi itu merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan. Saya tulis hal itu ya di artikel saya, bahwa sekarang kita, maksud saya guru mengajar anak yang digital native, gitu kira-kira. Jadi tidak mungkin kita itu menolak teknologi, sementara mahasiswa kita itu adalah generasi digital. Oleh karena itu, penggunaan teknologi menjadi sesuatu yang compulsory, ya, for every teacher. Nah, dua fenomena tadi itu, ya, satu sisi adalah bagaimana kondisi di Indonesia dilihat dari infrastruktur. Di sisi lain bahwa penggunaan teknologi menjadi sebuah keharusan. Makanya sekarang Teacher Professional Development Program seperti PPG misalkan, itu semuanya bicara tentang teknologi. Mata kuliahnya itu tidak lepas dari itu semuanya. Karena memang the future teacher must use technology. Jadi penggunaan teknologi sekali lagi adalah sesuatu keharusan. Nah, itu sebenarnya introduction itu yang dibahas, dua hal itu. Nah, baru kita bicara tentang research question. Nah, meta-analysis itu bisa bertanya banyak sekali. Nah, oleh karena itu kita batasi diri. Kita mau fokus kemana? Kira-kira apa?
Kalau kita ingin mengetahui, bagaimana penggunaan teknologi di Indonesia oleh guru-guru, kira-kira pertanyaan apalah yang harus kita tanyakan? Nah, yang kita tanyakan itu bukan tentang gurunya, tetapi tentang kondisi. Kalau di sini kan, what is the perception of teachers? Nah, kalau ini jelas tidak. Ya. Kalau ini berarti bukan meta-analisis. Jadi ini penelitian deskriptif jadinya. Jadi Anda membuat penelitian, melakukan penelitian yang nantinya itu adalah menginvestigasi persepsi guru terhadap teknologi itu seperti apa. Nah, gitu aja berarti. Jadi sementara yang kita ingin ketahui tadi dari background, kita kan ingin tahu bagaimana penggunaan teknologi di Indonesia. Nomor 2, coba, what kind of digital technology is used by teachers? Nah, saya kira itu, ya, itu nomor 2 bisa dijadikan research question for meta-analysis. Nomor 3, what skill are taught by teachers in Indonesia? Ini tidak mengarah ke teknologi, ya, karena fokusnya what skill. Saya kira tidak bisa, ya. Sekarang apalagi? What kind of digital technology? Mungkin daerah mana saja yang penggunaan teknologinya tinggi, gitu ya. Atau sebaran, ya. Bagaimana sebaran penggunaan teknologi di Indonesia. Nah, kita akan melihat nanti laporan-laporan riset yang yang kita ketahui, yang harus ada keterangan lokasinya. Misalkan penelitian si A itu dilakukan di mana gitu. Jadi kita mungkin akan membuat peta di Indonesia, apakah cuma timur dan barat atau pulau mainland Indonesia seperti Sumatera, Jawa, mungkin Jawa Bali gitu, kemudian Kalimantan, kemudian bagian timur, misalkan seperti itu. Jadi kita akan melihat nanti dalam meta-analisis kita akan kelihatan penelitian yang paling banyak dipublikasikan, ya, di portal Garuda itu adalah penelitian yang dilakukan di daerah Jawa dan Bali misalkan. Jadi kita akan lihat nanti teknologi mana yang paling banyak digunakan oleh guru, ya, di Indonesia. Nah, kalau meta-analisis itu memang dia bersifat kuantitatif, ya. Cuman dia juga bisa bersifat kualitatif, lebih kepada kualitatif ataupun walaupun mungkin tidak terlalu kualitatif, ya deskriptif lah begitu ya. Nah, kalau kita baca meta-analisis yang terbit di jurnal-jurnal yang kelas tinggi, mereka pasti menggunakan statistik analisis. Nah, kita mungkin tidak akan sampai ke situ. Kita cukup menjawab itu saja. 2 pun sudah cukup. Sementara saya kira 2 cukup. Kita ingin tahu, sebenarnya yang paling utama pertanyaannya adalah what kind of digital technology. Nah, kalau kita juga ingin include perception, sebenarnya menarik juga. Tetapi itu ke arah kuantitatif. Kalau kamu mampu nanti bisa ke sana. Jadi ada 2 analisis nanti. Analisis memeta-analisiskan
hasil-hasil penelitian tentang perception. Jadi pertanyaan ketiga mungkin redaksinya bukan what is the perception, apa mana ya? What is the perception of things? Maksud saya kita juga kalau mau gitu ya, kalau memang mau itu dikerjakan, yaitu kita juga mengumpulkan penelitian-penelitian yang bersifat perception. Gitu. Kalau nomor 2, what kind of digital technology, itu kan penelitian-penelitian yang bersifat action di kelas menggunakan teknologi apa. Nah gitu. Kalau yang ketiga tadi itu adalah tidak perlu data baru itu. Itu datanya sama, kita derive, kita hitung di daerah mana aja kan gitu. Nah itu menurut saya pertanyaan nomor 3 itu penting karena kita ingin melihat mapping di Indonesia tentang penggunaan teknologi. Kalau mau 3, silakan. Kalau mau 2 sudah bagus. Ya. Nah, kalau 2 berarti cukup 2 tadi itu aja. Kalau mau yang tadi perception, saya kira bisa dilakukan, tapi mungkin oleh mahasiswa yang berbeda. Jadi kita meneliti penelitian perception, tetapi meta analisis gitu. Bukan perception yang kita sendiri yang melakukannya, tapi perception yang dilakukan oleh riset-riset yang dilaporkan oleh para peneliti di Indonesia. Jadi cukup 2 ya. Ya. Jadi kind of technology, saya kira itu yang menjadi fokus kita. Kita benar-benar ingin mengetahui teknologi apa yang digunakan oleh guru. Ya. Nah. Yang perception. Ya, yang saya maksud bukan perception. Bisa jadi perception yang dimaksud adalah penelitian perception. Mungkin saja. Nah, kan? Penelitian perception. Penelitian perception contohnya itu adalah penelitian saya tuh yang sederhana tuh. Saya tunjukkan kemarin. Itu bukan meta analisis. Nah, kalau meta analisis untuk perception bukan tidak boleh, maksud saya itu beda dengan yang saya jelaskan kemarin. Itu is very different kind of research. Oke. Nah, saya kira cukup 2 itu. Jadi kembali ke tadi ke chapter 1 harusnya ada background of study. Tadi saya sudah kasih ide apa yang harus dibahas, kemudian research question of the study, kemudian apa minimal itu terminologi harus ada. Tapi sebelumnya harus ada apa purpose kan, purpose, kemudian apa signifikan kan, kemudian D-nya, E-nya itu terminologi. Itu adalah yang paling minimal ada di chapter 1 ya. Oke, chapter 2 digital technology used in ELP ya. Tapi kita nggak usah worldwide dulu lah. Langsung aja. I will talk this one later ya. Kita ke jump into methodology dulu. Research method, meta analysis. Nah, kalau di sini kan meta analysis is a statistical method, ya kan, to combine the result of multiple study. Oke lah, untuk definisi saya kira is okay. Nanti mungkin kalau saya kemarin menulis, LinkedIn saya juga ada tentang meta analisis, ya. Mungkin sudah saya pernah tunjukkan ke kalian.
method. Saya menjelaskannya itu adalah descriptive analysis. Bisa bicara tentang deskriptif saja. Metodologi. Nah, ini dia. Ya, ini tidak terlalu dijelaskan secara definisi riset ya. Cuman saya langsung menjelaskan tentang bagaimana melakukan riset itu. Jadi cukup dengan sebenarnya meta-analisis itu bagian dari descriptive study. Tetapi kalau yang tadi statistical method itu sebenarnya juga descriptive study. Jadi bisa dimasukkan dalam kategori descriptive research. Ya. Kalau descriptive research itu kan riset yang dilakukan untuk menggambarkan general fenomena, kemudian trend of data, ya, and mapping. Nah, itu diantara itulah. Kalau kamu mungkin ya trend of data sama mapping itu bisa masuk. Yang cara melakukannya adalah tetap dengan descriptive analysis. Jadi kita cukup menghitung saja, kemudian mungkin kalaupun mau dihitung, dikalkulasikan itu adalah mean score-nya, paling cuma itu saja ya. Nah, karena lebih kepada kita akan menampilkan penelitian-penelitian orang lain. Oke, research methods. Kemudian mungkin ini bukan literature research, pembahasannya adalah object of research gitu ya. Jadi B-nya object of research. Kalau dalam penelitian yang biasa itu disebut dengan partisipan, population and sample seperti itu. Tapi kalau meta-analisis object of research. Nah, di situ kita menjelaskan tentang tentang data yang kita cari ya. So, itulah disebut dengan literature research. Literature search ya, bukan riset ya, betul. Literature search. Nah, jadi objek datanya seharusnya di sini dijelaskan dulu. Objek data itu adalah penelitian-penelitian yang melaporkan tentang penggunaan teknologi atau begini, penelitian yang terpublikasi, ya, penelitian-penelitian yang terpublikasi yang melaporkan penelitian-penelitian tentang melaporkan hasil penelitian tentang penggunaan teknologi oleh guru-guru bahasa Inggris di Indonesia, gitu. Jadi objek research-nya itu. Nah, kemudian kita batasi mungkin selama berapa kamu? 5 tahun terakhir. Jadi saya ulangi, objek of research itu adalah laporan penelitian yang terpublikasi yang melaporkan penggunaan teknologi oleh guru-guru bahasa Inggris di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Nah, itu harus dikasih, misalkan tahun berapa? 2022 kan? 2022 ke 2000 berapa? 22, 21, 20, 19, 18 berarti ya. Jadi dari 2018 sampai 2022. Gitu. Nah, baru literature search itu adalah
penjelasan tentang bagaimana kamu mencari data itu. Nah, oke. Misalnya terus inclusion, apa tulisan. Pokoknya betul ya, ada dalam literature search kamu menjelaskan dua hal minimal ya. Yang pertama, kamu mencarinya di database apa gitu. Nah, yang kita gunakan itu adalah tadi apa yang bilang portal ya, portal Garuda dan Google Scholar. Nah, ya saya kira bisa lah Google Scholar ya. Tapi maksud saya ini kalau kamu mampu aja. Kalau Google Scholar itu kan berarti dia sudah keluar dari Indonesia. Kalau portal Garuda ya, kalau portal Garuda kita hanya istilahnya search itu di rumah sendiri. Jadi semua yang terpublis itu benar-benar oleh orang Indonesia. Gitu lah. Ya. Nah, betul karena kita juga meyakini banyak sekali penelitian yang melaporkan tentang Indonesia dipublikasi di luar kan pasti di luar portal Garuda. Oke. Nah, cuman pekerjaannya agak berat dikit. Ya, maksud saya begini, kalau menggunakan Google Scholar pasti akan ketemu banyak sekali. Jadi kerjaannya adalah sortir, terutama kita harus melihat metodologinya yang dilaporkan ini tentang guru mana gitu kan. Kalau gurunya Indonesia baru bisa diambil, kalau guru bahasa Inggris jelas. Kalau di sini pengguna itu yang pertama tadi, yang kedua adalah parameter atau disebut dengan keywords. Sini dia menggunakan digital technology in teaching. Digital technology and teacher. Mungkin digital technology and English gitu. Karena keywordnya English itu lebih powerful rata-rata. Cuman tidak semuanya disebut Inggris itu adalah melaporkan bahasa Inggris. Biasanya Inggris masuk itu, tapi sedikit sekali biasanya. Kita searching global aja itu Inggris pasti masuk, adalah yang dimaksud adalah teaching English atau learning English. Nah, kamu karena teacher use, maka learningnya tidak masuk, kan exclusion nanti tuh. Kalau riset yang dilakukan melaporkan tentang penggunaan siswa ya dalam belajar, penggunaan teknologi ya dalam belajar itu tidak masuk. Yang masuk adalah bahwa yang menggunakan teknologi ini teacher gitu. Nah, yang memanipulasinya, yang mendesainnya itu teacher. Digital technology and English language learning. Ya bolehlah itu ya. Teknologi. Kemudian kamu harus cari yang lebih khusus juga, misalkan Facebook. Karena ada judul yang tidak menggunakan teknologi tapi langsung Facebook, gitu kan? Facebook for teaching speaking, misalnya seperti itu kan? Iya. Nah, kalau Facebook berarti ya yang lain juga semuanya. Facebook, Instagram, mungkin Google Classroom, WhatsApp, itu yang umum-umum seperti itu akan sangat produktif kita nyarinya itu. Nah,
kalau gitu ya bolehlah disebut portal Garuda, tapi nanti waktu ngerjakannya itu tidak perlu portal Garuda lagi. Langsung aja Google Scholar. Karena semua yang ada di Garuda pasti masuk Google Scholar. Nah, pasti masuk ya. Yang jurnal kita aja yang baru lahir udah langsung masuk di Google Scholar ya. Oke, so ya itu dia object object literature search. Kemudian inclusion and exclusion. Apa inclusionnya? Harusnya ini pakai pointer. Inclusion 1, 2, 3. Atau you kasih apa parameter gitu ya. Tabel maksud saya. Ada tabel atau begini ya. Ya. Saya insert tabel. Nah, misalkan ini parameter atau keyword lah. Keyword. Di sini inclusion. Sini exclusion. Jadi kita ini kan ya. Kamu daftar kata-kata apa saja ya inclusion. Apa misalkan? Misalkan penelitian tentang perception misalkan ya. Itu masuk exclusion. Maksudnya adalah kan nanti akan banyak sekali, saya yakin banyak sekali, misalkan teacher perception on the use of apa gitu ya. Nah, jadi kalau penelitiannya itu tentang hanya perception, itu kan bukan penggunaan, baru apa istilahnya, baru pendapat. Jadi tidak diambil dalam penelitian ini. Nah, kalau penelitiannya kita exclusion seperti itu, ini bakalan nanti sangat banyak ini berkurang. Ya. Dan itu menurut saya lebih bagus begitu. Ya. Attitude, kalau ya perception ya termasuklah attitude, misalkan kan itu attitude. Kemudian teacher, student use of technology. Use of technology. Itu semuanya exclusion. Nah, tetapi kalau misalkan guru yang mengaturnya, ya, kemudian di situ juga melaporkan student use of technology, itu bisa. Tapi misalkan kalau riset tentang penggunaan YouTube misalnya itu ya, bagi siswa untuk meningkatkan listening misalnya seperti itu. Jadi penelitian seperti itu tuh tidak masuk dalam meta analisis ini. Tapi kalau seandainya misalkan guru memberikan tugas kepada siswa untuk mengakses apa gitu, itu masuk campur tangan guru itu masuk. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau data analisisnya cukup itu tadi saya bilang data analisisnya deskriptif saja, deskriptif. Jadi menggunakan menghitung data gitu aja, pakai menghitung jumlah kemunculan. Bisa modus ya, kalau min pun kayaknya nggak cocok. Min ya. Lihat nanti lah, pokoknya deskriptif analisis gitu aja lah dulu sementara ya. Karena nanti lihat kalau min, modus, atau min, max, median, dan apa tuh jumlah total dan sebagainya gitu, itu kan lihat data nanti. Tapi yang jelas itu semuanya masuk dalam kategori deskriptif analisis. Jadi kalau mau dijelaskan di sini, you sebut aja deskriptif analisis, kemudian tujuan deskriptif analisis itu apa gitu.
Nah, kemungkinannya bisa nanti bisa tadi yang ya min score, modus ya median, min max itu. Tapi saya belum bisa dapat gambaran ya seperti apa nantinya itu, tapi yang jelas semuanya adalah deskriptif. Oke, saya kira begitu. Kalau referensinya tolong diperbaiki. Kayaknya ada kapital gitu nggak boleh ya. Kemudian alamat tuh hanya boleh doi, ya selain doi tidak perlu. Misalkan yang ini Gamage, ini kan Google Scholar tidak perlu nih, dibuang aja. Ini pakai pakai Mendeley. Kalau Mendeley itu harus benar-benar harus diedit dulu RIS-nya itu, RIS-nya di apa? Diedit untuk menyesuaikan apa APA sekarang. Nah, kalau di Google Scholar metadatanya bervariasi, ada yang udah bagus, ada yang masih harus pokoknya intinya entry Mendeley itu harus diedit ulang. Oke, ada pertanyaan? Nah, ya, cukup. Nah, you can sit down there. Karena saya akan ngasih tambahan bagaimana. Ya, welcome. Gimana? Saya tidak pernah menggunakan Mendeley, jadi saya nggak begitu tahu. Tapi jelas bisa. Kalau semua kan Zotero, Mendeley kan. Kalau saya menggunakan EndNote, ya, justru bahan bakunya memang metadata, ya, yang berbentuk RIS biasanya RIS itu, ya, file RIS. Ada juga yang kalau saya biasanya ada langsung INW itu EndNote, tapi biasanya mereka kompatibel, ya, semuanya bisa punya ke arah situ. Oke, ini kan gimana ya saya nak ngomongkan. Maksud saya kalian supaya agak lebih bagus apa yang harus dibahas gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan ChatGPT untuk minta ide lah kira-kira. Misalkan begini ya, ini kan judul Mira tuh ini ya, Indonesian Teacher Use of Technology in ELT. Sekarang kita coba apa saja yang perlu dibahas di literature review gitu kan, kita supaya, karena kelemahan mahasiswa ini di bagian ini ya, bagian review of literature, karena judulnya apa, yang dibahas apa itu nggak nyambung gitu. Kalau ini masih agak lumayan dikit lah. Digital technology use in ELT, faktor affecting ini, oke. Digital technology use in ELT teachers nah ini kan sama sebenarnya. Udah, kita ada kelas lagi kah? Itu siapa tuh? Enggak, maksud saya udah ada dosen. Ya kalau gitu berhentilah gitu nih. Ya, wait a minute, sebentar ya. Intinya adalah you can nih tadi saya coba ya. Kita minta apa ide lah gitu ya. Coba ya di sini ya. Outline perintah saya. Outline the literature review
for a study on meta-analysis on digital technology use on tadi karena saya copy paste IoT among teachers. Indonesianya saya buang dulu ya. Ini kalau kita ini bisa langsung di Indonesia mungkin menjadi berbeda. In Indonesia. Nah, apa yang harus didiskusikan ini maksud saya kan lebih precise ya. Apa aja yang harus didiskusikan untuk literature review. Oke, saya kira karena memang udah orang bolak-balik dah. Kita berhenti sini aja. I think that's all for today. I'll see you again tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.